pemimpin itu udah Ya tentu udah biasa sepakat menderita. dengan yang disampaikan oleh Kan katanya ibu Ustadz kota itu Eka lebih Permadi. kejam daripada ibu tiri. Pengadilan dan penjara itu disebutnya sebagai ultimum remedium. Teman ngopi itu di teman Jalan- ngopi pokoknya jalan selamat terakhir datang di untuk- teman ngopi. Teman-teman ini tentang kami pun tetap anteng ngobrol ya. Dan Cari bahas kompetisi. oh iya, Oke, satu kalau- lagi. Ini nih. Seperti inilah kalau kita lewat ke selokan yang bau, cobluk, jangankan menatap ya, Ya. sugan kurang teh ditinggalikeun, oh iya nu bau teh cobluk, kita nongkrong di depan kan enggak ya, dari kejauhan saja kalau sudah tercium ekspresi kita bagaimana gitu ya. Kebetulan arah angin saya. Nah gitu. Nah dari mana nih? Nabi Muhammad SAW itu wajar begitu, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan begitu. Itulah kalimat fadhan ghalidul qalbi. Jadi hati yang keras itu ekspresinya jangankan untuk mau ngobrol, mau saling mengevaluasi, dari kejauhan ngali si eta kamari kieu gitu ya. Iya, Atau misalkan kita ngobrol jeung batur ulah juga si eta karena Ulang we. ya, karena kan ada kekesalan ya. Nabi juga wajar kalau begitu, tapi ditegur oleh Allah jangan begitu. Karena kalau begitu, lang faddu min haulik. Faddu itu Kang Jibril seperti gelas. Kalau kita angkat, kemudian kita jatuhkan ke bawah, pecah. Kira-kira pecahan kacanya itu bagaimana? Menyebar. Itulah gambaran lang faddu. Jadi akan lari. Oke. Menjauhnya itu bukan pelan-pelan menjauh, langsung lari jauh, seperti larinya pecahan kaca ketika terbelah, langsung menyebar prang gitu kan. Nah, langfaddu, kenapa para sahabat mengalami kalau nabinya berkeras hati pasti langfaddu? Karena tadi mereka itu sudah punya perasaan bersalah. Saya teh geus salah, tapi dicarikan kene. Wah, nges. Da urang ge korban. Dia itu pasti sangat malu. Jadi jangankan ditegur, dimarahi, ketemu Nabi saja malu, apalagi dihakimi ataupun kemudian diadili. Wah, malu. Ibaratnya Wahsy. Wahsy juga kan? Wahsy itu menarik teman-teman sekalian. Wahsy itu adalah satu-satunya orang yang Nabi itu tidak mau melihat wajahnya. Ya. Dan Tapi Wahsy bukan pun, berarti Nabi benci, justru ya, karena kelembutan hati Nabi, gitu kan? Nabi teringat terhadap mengenaskan wafatnya Hamzah secara mengenaskan. Ya. Jadi kalau ingat Wahsy, salah, takut jadi benci gitu kan. Nah, gitu. Nah, Wahsy pun kan merasa salah. Akhirnya ketika ketemu Nabi pun walaupun rindu, cinta kepada Nabi, dia menahan diri karena Nabinya takut tersakiti kalau melihat Wahsy. Betul. Para sahabat tuh begitu akhlaknya. Nah, langfaddu itu larinya itu karena mereka punya perasaan bersalah. Merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Sekarang kalau dalam konteks kepemimpinan kita punya anggota yang salah, sudah mau berjuang, sudah membantu kita, Sudah ada kerjanya gitu. kemudian kita marahi, apalagi di depan umum. Wah, itu Pecah ya. pecah. Pecah, saudara. Sekalipun mau mengevaluasi, ya jangan di depan umum misalkan. Jadi hargai ataupun hormati ikhtiar yang dilakukannya oleh dia, yang telah dilakukannya dulu. Makanya japri kalau misalkan mau menegur. Tapi saya kurang suka dengan evaluasi kan. Istilah evaluasi. Kenapa? Saya tuh lebih suka dengan istilah pengarahan. Nah, Jadi seolah-olah saya itu tidak bersalah. Tapi sebenarnya mah orang teh keur ya mana teh kabar teh salah kuduna kieu. ya di aina diarahkan gitu. Nah, gitu. Sebenarnya mah perasaannya tidak dievaluasi, itu diarahkan saja. Ya berarti pendekatan orang yang mengevaluasi harus betul-betul api dan Tapi mungkin yang dievaluasi pun teman-teman itu pasti merasa dia sedang dievaluasi. ya kalau memiliki kepekaan. Iya. Kan nggak semua peka Tidak ya. semua sepeka itu. Iya betul. Kalau peka, orang teh keur dievaluasi. Jangankan di kata-kata, dengan gestur saja. Oh berarti ada yang salah nih.
dari saya. Itu kan berbicara tentang kepekaan dan kedalaman pemahaman kita atau pemahaman kader. Jadi kalau mau jangan di depan umum atau di depan orang lain. Kalau bisa mungkin ketemu tatap muka, ngobrol empat mata gitu. Lebih baik begitu. Kalau tidak sempat ya sampaikan Nih, Capri. buat teman-teman para ketua ya. Buat teman-teman para ketua yang punya taskil yang belum bekerja, tanya dia ada masalah apa di rumah gitu. Jangan langsung mana mah tegawe, saya keluar tanya taskil. Iya betul, jangan gitu juga ya. Nah, Kang Jibril, ini teh ilmu saya sampaikan bukan berarti saya sudah begitu. Karena saya Semuanya juga berproses belajar. betul, saya juga sedang belajar agar saya memiliki akhlak minimal dekat dengan akhlak Nabi, agar minimal kita mendekati mentalitas kepemimpinan kita itu mendekati mentalitas kepemimpinan Nabi. Nah, Nabi saja kan waktu itu sedang diajari oleh Allah. Cuman Nabi itu diajarinya sebelum melakukan kesalahan. Harus yes. Istilahnya tetap harus ada yang mengajari, menasihati ya. Nasihati. Nabi Muhammad SAW juga ada mentornya ya. Mentornya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita juga jangan itu mah pantas Nabi urang mah saha. Jangan gitu juga sih. Nah, jadi memang agar minimal kita dekat lah. Karena kalau sama persis kan usahanya harus seperti apa ya? Ya, kita tahulah Nabi itu karena hulukul Al-Quran katanya. Ya, akhlaknya adalah Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Nah, kita kan baru berapa persen dari hafal aja belum. Nah, jadi begini. Jadi Nabi itu ditegur sebelum melakukan kesalahan karena memang nabinya dimaksum. Nah, kita juga sebetulnya asal terus belajar, insya Allah ada yang bisa kita antisipasi sebelum melakukan kesalahan itu. Saya juga ya, ketika teman-teman di pimpinan pusat taskil bukan berarti mereka adalah kader yang paripurna. Saya ketua umum, sekretaris umum, bendahara, ketua bidang, kita adalah kader-kader yang sedang berproses, Kang Jibril, bukan kader-kader yang paripurna. Maka harapan kita gimana keberlanjutan kepemimpinan itu, ya lihat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu memimpin, bayangkan, sakit hati, fisiknya sakit, dia hianati. Dengan kondisi seperti itu harus berlemah lembut. Kan di situ ya perjuangannya. Ya. Orang teh keur ambek titah nyaah. Nabi itu pasti bimbang. Aduh, lamun teh kitu itu titah Allah. Kan begitu ya? Nah, secara manusiawi ya, secara manusiawi. Tapi kan Nabi kan teruji ya ketakwaan keimanannya. Maka apa yang terjadi? Rasul malah diperintah untuk memaafkan. Fa'fu anhum, sok maafkan mereka. Udah jelas buat salah, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk memaafkan. Tidak hanya memaafkan, wastaghfir lahum, minta ampunan. Ya, minta ampunan kepada Allah, kepada mereka. Coba kalau kita mun aya jelema nu pikakeheuleun nya tong boro-boro didoakeun ku urang mah. Sing paehna tah. malah didoakeun nanti enggak bener. Iya betul, malah didoainya doa-doa yang buruk ya. Sing paeh miskin sih. Ini mah wastaghfir lahu. Allah memerintahkan sok Muhammad kamu doakan mereka, tapi doanya minta ampunan. Doa baik bukan? Ya. Doa baik. Udah mah dimaafkan oleh Nabi, didoakan doa kebaikan. Bayangkan jika kumaha eta mentalitas kepemimpinan Nabi Muhammad. Mampu tidak kita seperti itu gitu. Kepada orang yang kita benci, kita kesal, memaafkan mereka, berkatanya harus lembut kepada mereka dan berdoa kebaikan untuk mereka. Tapi mungkin satu yang harus kita perhatikan juga teman-temannya bahwa Nabi sebenarnya tidak 100% benci kepada mereka yang turun mungkin ya. Iya, kalau kesal mah adalah pasti. Karena masih ada benih-benih dengan sahabat itu ya sangat apa ya namanya? Jadi hadis yang tidak beriman di antara kalian kalau nanti ya. Sehingga kalian mencintai saudara kalian daripada diri kalian sendiri. Nah itu. Gitu. Para sahabat mengamalkan itu.
Nabi Muhammad juga begitu. Tidak berhenti di sana Kang Jibril. Kata Allah, maafkan mereka Muhammad. Mintakan ampunan untuk mereka Muhammad. Yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah. Kalau kita hari ini diperintahkan untuk ajak musyawarah, pasti kan kita mencak-mencak juga. Kabar kita balik diajak musyawarah teh. Terus di bejaan, udah di briefing, malah melakukan kesalahan. Dinasihati di tengah jalan, mereka dawang ngangkrang ke orang. Sekarang ketika mereka melakukan kesalahan, kita malah mengajak musyawarah. Kalau kita kan pasti kamari oge. Itu kan? ya semua bener lah sih. Semua benar, geus lah jeung tong jeung si eta deui kan gitu ya. Iya. Geus resapel lah gitu. Geus ganti lah. Di bejaan lagi ngadon ngalawan gitu. Berarti tadi kuncinya 3 ya. Setelah Rasulullah itu dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Setelah itu maka Allah nyuruh kita atau nyuruh Rasulullah untuk memaafkan, mengistighfarkan, iya. Kemudian ajak musyawarah. Ajak musyawarah lagi. Wasyawir fil amri. Dan konsekuensi sosialnya bagaimana? Atau secara psikologis? Seharusnya jika sudah dilakukan itu semua, itu akan lebih kuat. Nah, betul Kang Jibril. Jauh lebih kuat itu. Betul. Ketika para sahabat yang melakukan kesalahan, malah diajak musyawarah lagi dengan Rasulullah. Kira-kira bagaimana perasaan para sahabat yang melakukan kesalahan? Saya itu sebenarnya kemarin malu, tapi Rasulullah sudah sebaik ini, saya pasti akan setia. Lebih setia, lebih kuat lagi, lebih hati-hati, lebih komitmen lagi. Geningan, ternyata saya masih didengarkan, masih dibutuhkan, gening oleh Rasulullah. Padahal saya orang yang melakukan kesalahan. Kang Jibril, mentalitas seperti apa? Hati yang seperti apa yang ada dalam hati Nabi Muhammad seperti itu? Ya, berikutnya, faida azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah berazam, tinggal tawakal kepada Allah. Nah, itulah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang saya pribadi inginkan ya, bahwa seluruh pemuda Persis memiliki mentalitas seperti itu. Seandainya Nabi Muhammad marah-marah, Nabi Muhammad mengusir, ada tidak keberlanjutan kepemimpinan di situ? Tidak ada. Hilang. Jadi tidak sustainable. Nah, tidak sustain. Para sahabat yang diusir, yang dimarahi oleh Nabi, mungkin dengan sifat yang alami, sisi kemanusiaan mereka pun jadi ada yang sakit hati, berbalik. Malah jadi pengkhianat seperti Obito. Betul. Ya, villain di anime itu sebenarnya dari orang-orang yang baik yang tersakiti. Nah, kan bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Ada seorang sahabat yang saya sudah bantu Nabi sedikit melakukan kesalahan, tapi kemudian malah dimarahi sebegitu kerasnya. Awas Muhammad, saya tidak akan beriman lagi kepadamu. Bahkan saya akan menghancurkan kamu. Nah, saya jadi nabi deh. Wah, itu. Kepemimpinan akan hilang. Ya. Tidak akan sustain. Nah, itulah bagaimana kepemimpinan itu sustain. Minimal kita mendekati mentalitas kepemimpinan itu seperti Nabi. Ya. Nabi Muhammad memiliki akhlak mentalitas seperti itu, maka berlanjutlah kepemimpinan itu ya. Jadi teman-teman, sustain itu dalam bahasa Inggris artinya berkelanjutan, sustainable leader, sustainable future. Ketika leadership itu sustain, berkelanjutan, ada gitu. Betul. Maka masa depan pun pasti akan tetap ada. Masa depan ada. Jadi masa depan kaum muslimin ada karena Nabi Muhammad memiliki mentalitas sustain. Jadi tidak akan ada level pimpinan yang dibekukan kan? Nggak ada dong. Nah, itu mah secara ideologis. Ya. Nah, nanti mungkin teman-teman Taskil PP yang lain juga memiliki rumusan-rumusan bagaimana kita memiliki kepemimpinan yang sustain. Sustainable leadership itu seperti apa sih? Ya. Nanti Kang Jibril akan menemukan perspektif lain dalam rangka memperkaya hazanah pemahaman, wawasan kepemimpinan kader. Nanti di agenda ngopi yang lain. Siap. Tapi ya, saya hanya menyampaikan dari sisi ideologi saja bahwa ternyata di dalam Al-Quran ada contohnya Ali Imran 159
sababun nuzulnya itu tentang kepemimpinan Nabi dalam perang Uhud gitu. Dalam sirahnya juga ada. Tapi tadi menarik kan ada statement tentang bahwa kami pun di level pimpinan pusat bukan kader yang paripurna gitu kan ya. Bukan orang-orang yang sangat sempurna dan sehingga tidak bisa dicela gitu istilah nama. Tapi justru memang kita tidak perlu paripurna Kang dalam organisasi kalau menurut saya. Kenapa? Kita perlunya proporsional. Betul. Sepakat. Proporsional. Jadi 100% itu yang dimaksud adalah Akang 10%, saya 10%, atau betul. saya 2% dan sebagainya, sehingga terjadilah 100% dari sebuah grup gitu. Nah, itu. Gitu. Karena kan berorganisasi sendiri itu adalah bentuk ketidakparipurnaan manusia. Oh ya, betul. Gitu. Jadi saya juga selalu bilang ke teman-teman ya, kan saya juga jadi ketua lah di sebuah organisasi gitu. Jadi saya bilang, saya itu bukan orang hebat, cuman saya tahu siapa yang bisa mengerjakan A, B, C, D. Ya, betul. Gitu. Jadi yang hebatnya ini tim semuanya. Betul, gitu. betul. Bukan saya. Gitu. Betul. Makanya dalam organisasi modern yang hebat itu bukan leadersnya. Ya, ketika suatu itu berhasil, leadernya hebat nih, bagus, bukan. Super timnya yang bagus. Super timnya yang hebat, begitu. Baik. Nah, memang cita-cita kami pemuda Persis, terutama maksudnya di pimpinan pusat, ingin menuju ke arah sana gitu ya. Makanya tentu di perjalanannya ya kita banyak menemukan ya jatuh bangun lah, godaan, ainu tijalikeun mah gitunya, namanya juga belajar begitu Kang Najib, Kang Najib. Ya, masih mending godaannya itu kekayaan, ini godaannya kemiskinan. Nggak, mesti bercanda aja. Kan beberapa organisasi godaannya itu proyek kan. Udah Kalaupun bukan tambang. Udah. Lanjut. Tentang apa lagi nih? Ini Kang, berarti kita harus memposisikan itu semua, ideologi besar ini harus memang merata dari atas sampai bawah. Betul. Apa yang ingin disampaikan oleh Kang Fahmi ini kepada teman-teman di pimpinan level bawah, begitu, sehingga mungkin nanti sustainable leader ini terjadi di level pimpinan masing-masing. Gitu. Yang namanya organisasi itu pasti menghadapi dinamika, begitu ya. Makanya ketika dinamika itu hadir, harus dilihat sebagai bentuk saling menemukan. Berdinamika itu bukan pasea, bukan blok-blokan, ya, bukan paksi-paksian. Saya paksi ini, saya paksi itu, bukan konflik perang dingin, bukan. Walaupun itu adalah bagian dari dinamika gitu ya. Tapi yang namanya dinamika itu harus dilihat sebagai jalan saling menemukan dan jalan untuk membangun organisasi. Gitu ya. Nah, itu akan terlatih kalau kita sebagai kader memiliki mentalitas yang kompetitif. Tapi memang menarik kan, situ pernah terjadi ya di pengalaman saya. Jadi begini, kita tuh bermusyawarah. Kan kita sering anggapnya mayoritas itu lebih bisa diandalkan daripada satu suara atau dua suara. Gitu. Nah, suatu hari ketika rapat, menurut mayoritas proyek ini harus cara menjalankannya dengan A. Nah, satu orang ini proyeknya harus dengan cara B. Dua-duanya kuat argumentasinya. Ya. Tapi ketika kita menjalankan dengan cara A, ternyata yang B itu lebih tepat. Nah, si B ini cek urang oge. Ini kan kieu malah jadi konflik kan ya. Nah, Ini harusnya kan tidak seperti itu. Karena kan organisasi kan nggak kayak gitu ya. Bukan berarti berorganisasi itu ketika argumentasi Anda tidak diterima oleh masyarakat atau oleh organ yang lebih besar, itu berarti Anda tidak berguna atau orang lain tidak berguna. Harus tetap menghargai. Nah, itulah kalau terjadi seperti itu, berarti konsep musyawarah itu tidak dipahami dengan benar. Keputusan memilih A dan B pasti didiskusikan kan? Dimusyawarahkan. Ketika
sudah dimusyawarahkan, apapun konsekuensinya kita tanggung bersama. Makanya kenapa terhadap musyawarah itu kita harus bertawakal. Kan tadi konteksnya dalam ayat tadi. Ya, coba kalau hitung-hitungan secara logis, kita mengajak musyawarah orang yang sudah melakukan kesalahan. Paling ide yang baru juga pasti salah lagi. Gak logis. Gak logis kan? Gak logis. Tapi Nabi Muhammad disuruh seperti itu. Bahkan diperintah untuk berazam dan kemudian bertawakal. Kalau sudah berazam, berkomitmen terhadap hasil musyawarah, tinggal tawakal kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan hasilnya ketetapan yang terbaik. Jadi tidak perlu, udah gara-gara aneh dah milih cara A, jadi akan hilang ya perdebatan tidak berkualitas semacam itu. Ini obrolan kita sebenarnya menarik jika jadi materi pasca ma'ruf nih. Baik, Kang Mami terima kasih. Tidak terasa lebih dari berapa menit tadi? Dari jam berapa nih? Sudah mungkin hampir 1 jam ya. Nanti saya akan split menjadi 2 bagian insya Allah. Dan sangat menarik sehingga kami pun tetap anteng ngobrol ya. Dan Jangan bahas kompetisi. oh iya, Sebagai satu klub. lagi. Ini nih. Ada satu hal yang belum, ada 2 Kang. Apa tuh? Ada 2 nih. Pertama, itu nggak usah ya, nanti saja sama yang lain lah. Boleh. Nanti saya Apa? tanya sama yang lain. Boleh. Apa ada? Apa dulu? Tapi mungkin ini yang menarik itu bagi saya kemarin ada dinamika ya. Dinamika ya, kita ngomongin dinamika kan tadi ya. Ada dinamika di panitia TITN tentang istilah yang digunakan Dalam TITN. dalam TITN. Kemarin itu awalnya kita menggunakan istilah lomba, Oh ya. perlombaan. Mm-mm. Nah, setelah sekarang kita menggunakan istilah kompetisi. Kenapa ada perbedaan istilah itu? Kenapa harus dirubah gitu ya? Kenapa harus dirubah? Ya benar. Memang di teman-teman kepanitiaan juga ada diskusi, ya, ada diskusi hangat bahkan dalam konteks istilah kompetisi. Kenapa lomba jadi kompetisi? Jadi begini, TITN itu pada awalnya dalam sejarahnya tidak fokus kepada perlombaan. Tidak, Dalam sejarahnya. bukan utamanya lomba. Bukan utamanya kompetisi ataupun perlombaan antar kader, antar pimpinan, bukan. Itu hanya sebagai muatan tambahan agar kader-kader yang mengikuti temu ilmiah dan ta'aruf itu ada Kesan. ada kesan, ada refreshingnya agar tidak jenuh kan materi tentang keilmuan dan lain-lain. Nah sehingga lambat laun dari generasi ke generasi perlombaan-perlombaan yang asalnya tambahan menjadi bagian penting yang disoroti gitu ya. Oh iya, saya juga pernah melihat bahwa tahun 1992 kan, itu ta'aruf yang di Bogor. Yang pertama ya. Yang kedua yang di PB. Yang IPB itu istilahnya temu ilmiah dan ta'aruf olahraga. Jadi bukan lomba olahraga, ta'aruf olahraga. Konsepnya ta'aruf. Ya, oh betul. iya, jadi dari situ ya. Ya awalnya. betul. Nah, bahkan kan istilahnya ta'aruf ya. Ta'aruf. Jadi sebetulnya kalau menggunakan istilah perlombaan, khawatir orientasi kader itu mengikuti TITN adalah ikut perlombaannya saja. Walaupun memang konsekuensi ataupun ekses dari perlombaan itu pasti lumayan panjang. Ya. Yang namanya juga berlomba ya, selalu melihat pasti ada gesekan, Ada lah. ya, ada gesekan, konflik kalau tidak dikelola bahkan akan menjadi sesuatu yang buruk bagi organisasi. Nah, kenapa dirubah menjadi kompetisi? Apalagi kalau wasitnya. Tuh kan belum berbicara wasit. Oh panitia itu adil, wasitnya belah sebelah kan gitu. Orang dalam ya. Nah, orang dalam. Itu terjadilah dalam sejarahnya. Ya, tidak bisa dipungkiri itu. Betul. Nah, kenapa kemudian hari ini dalam TITN ke 2024 yang saya lupa ini TITN ke berapa? Ke-14 ya. Kita menekankan istilah kompetisi karena memang perlombaan itu harus dilihat sebagai satu ajang ta'aruf antar kader. Ya. Yang kedua, ajang untuk mengasah skill. Ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi teman-teman, kita juga harus sadar juga bahwa kenapa kompetisi? Kompetisi itu kan diambil dari bahasa Latin ya.
competitio ataupun competere. Kalau dimaknai bahwa kompetisi itu adalah to strive together, berjuang, berusaha. Strive itu kan berjuang ya, strive together, berjuang bersama. Jadi tidak mungkin kompetisi itu sendirian, tidak ada kompetisi mana temannya, nggak ada, saya sendiri nggak jadi itu kompetisi. Nah, teman yang dihadirkan yang kemudian juga secara simplikasi kita sebut sebagai lawan, rival, itu hakikatnya mereka adalah partner berjuang. Oke, nah teman-teman ini dicatat ya bahwa lawan dari perlombaan kita itu bukan musuh. Bukan musuh. Jadi musuhnya yang mana? Itu salah. Salah. Jadi lawan itu belum tentu musuh. Ya, tapi musuh pasti lawan. Betul. Kalau musuh harus dilawan ya. Musuh harus dilawan. Nah, tapi partner bacanya ya dipandangnya seperti itu karena teman untuk berjuang, to strive together. Oke, jadi teman-teman harus kayak Tsubasa dan Hyuga. Betul. Ya. Dari lawan saling meningkatkan, akhirnya menjadi teman seperjuangan. Nah, itu betul. Tsubasa dengan Hyuga. Akhirnya apa? Kalau misalkan paradigma berlomba menjadi kompetisi, kita melihat rival kita, lawan kita itu adalah media untuk meningkatkan kapasitas yang kita punya. Balik lagi ke awal tadi tentang menguji. Ya, menguji. Jadi lawan itu menjadi partner ataupun jalan untuk meningkatkan skill dan kemampuan kita. Betul. Bukan musuh, sekalipun kita harus bergesekan. Saya itu pernah suatu hari nangis ya ke ayah saya karena kalah berkelahi. Ini waktu kecil kalah berkelahi. Saya nangis ke ayah saya, ngadu saya tuh. Terus ngadu, ya, tapi tadi gelut mah tuh, gelutan deh itu. Yes, ayah mah, kalau hari ini ayah kalah, besok ayah harus menang. Nah, maksudnya harus mencapai level itu teman-teman ya. Level up. Jadi kalau sekarang kalah dari, misalkan ini Kabupaten Bandung kalah dari Kabupaten Tasik, itu Kabupaten Bandung harus semangat ya, untuk meningkatkan kapasitas. Betul. Nah, itulah kenapa juga dalam bahasa Arab ada istilah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kan kita terjemahkan secara sederhananya. Fastabiqul itu dari kata sabako. Sabako itu mendahului, terdahulu. Artinya ketika istilah fastabiqul ada proses saling di situ. Saling mendahului. Tapi dalam konteks kebaikan. Paheula-heula ya. Kang Jibril, kalau konteksnya saling mendahului, semuanya sampai tidak pada tujuan? Sampai pada tujuan. Tapi belum tentu bareng. Tapi pasti sampai. Semuanya sampai. Tapi aya nu kahiji, nu kadua. Artinya posisi ke-1, ke-2, ke-3 semuanya mencapai kepada kebaikan itu sendiri. Cuman masalahnya ada yang lebih dulu, ada yang kedahuluan, ada yang belakangan. Itulah konsep fastabiqul. Nah, makanya ada istilah lain tuh. Makanya tadi juga diulas oleh Ustaz JJ dalam pembukaan Olimpiade Santri. Maknai kompetisi itu sebagai cara berusaha, berjuang, paheula-heula mencapai kebaikan. Makanya dalam ayat yang lain istilahnya bukan fastabiqul saja. Falyatana fasil mutana fisun. Oke. Gitu ya. Dalam konteks apa? Meraih surga. Artinya boleh kita berkompetisi, boleh bahkan diperintahkan. Ada kompetisi yang bahasa Ustadz JJ Ketum PESIS, kompetisi yang syar'i, disyariatkan. Yaitu selama disyariatkan atau di bahasa Arab kan? Disyariatkan. Nanti kan kita mah di Indonesia banyak yang kalau Arabiah itu berarti syariah gitu. Nah, sehingga mat maulid ya. Enggak. Jadi ini bukan perkara di Arabisasi, bukan.
Tapi karena setiap makna kata itu memiliki makna. Ya, kenapa fastabiqul dari kata sabako? Kenapa payatana fasil mutanafisun? Seperti halnya kenapa kita menggunakan istilah kompetisi tidak perlombaan? Setiap kata memiliki makna kan gitu. Itu jadi jelas ya teman-teman, kalau memang ada yang bertanya-tanya kenapa dari lomba menjadi kompetisi gitu. Ya. Intinya kita ingin sama-sama berjuang dan berjuang sama-sama. Nah, itu. Baik, Kang, mungkin ada yang sekali lagi ada yang ingin disampaikan lagi kepada calon ini. Kalau tadi kan kepada para ketua, ini calon peserta TITN. Oke. Peserta lomba, peserta kompetisi. Ada yang non kompetisinya ya? Jadi nggak perlu kompetisi tapi bisa ikutan kan ya? Ada, yaitu seminar ilmiah. Capacity building gitu. Ya, capacity building. Dalam konteks kepemimpinan juga ada, dalam konteks kepemimpinan kenegaraan juga ada, terus isu-isu lingkungan juga diangkat dalam kegiatan TITN ini. Jadi kepada para peserta nih, calon peserta yang hari ini terus menerus sedang mendaftarkan diri ya, masih proses kan. Ya. Kalau tidak ditugaskan oleh pimpinannya untuk jadi atlet, masih banyak kegiatan yang dapat diikuti yang tentu itu bermanfaat. Ya, jangan sungkan, jangan ragu, hayo kita daftar menjadi peserta TITN 2024, TITN yang ke-14 ya, ke-14. Kita perbaiki atau luruskan dahulu niat dan tujuan kita untuk mengikuti TITN, karena TITN itu hadir sebagai ajang menguji ya, menguji kepemimpinan kita, menguji kekaderan kita, ya, menguji pengorbanan kita. Tentu saya sangat memahami beberapa kader, Kang Jibril, ada yang, Sad, infaknya sekarang keberatan dengan infaknya. Iya, berat 200.000 begitu ya. Padahal kan 2017 terakhir kita TITN itu infaknya 150.000 ya. Naik 50.000 kan 50.000. dalam jangka waktu berapa tahun gitu. Tapi orangnya sudah berganti kan pesertanya. Oh iya betul. Berganti ya. Saya jadi kami di kepanitiaan ataupun di pimpinan pusat juga menyadari ada beberapa kader yang memang terhambat ya, terkendala infaknya gitu ya. Nah, lagi-lagi kita kembalikan bahwa TITN ini sebagai ajang untuk menguji kita. Ya. Masih ada waktu ya. Yuk kita berjuang, berusaha bersama-sama, nanti juga saling menopang kader-kader di bawah juga. Silakan kalau bisa subsidi silang bagus ya. Dan ini harus menjadi perhatian untuk kita semua ya, bukan untuk kader tapi untuk kita sebagai pimpinan. Jihad yang pertama disebut di dalam Al-Quran itu tidak pernah jihad tentang nyawa ataupun jiwa. Yang paling pertama selalu disebut pertama kali oleh Allah, jihadnya adalah bi amwalikum. Baru wa anfusikum. Kenapa coba? Karena kadang kita merasa harta yang kita punya itu milik kita. Makanya berat kalau dikeluarkan untuk infak. Betul. Nah, dan justru 10 juta ya. Jadi 10 juta hari berapa itu? 10.000. Enggak, bukan. Apa? Yang Iwa itu ya, berapa sekarang? 10.000. 20.000 sebulan ya, wah. Nah itu karena kan kadang-kadang kita itu menomor berapa kan? Iya. Makasih sudah diingatkan. Nah, Kang Jibril ya, berjihad dalam harta itu adalah jihad pertama agar kita mampu berjihad dengan nyawa. Ya. Kalau dengan kita uang tidak bisa mengorbankan harta yang memang bisa di-refill, ya, kita mungkin akan lebih sulit untuk berjihad dengan jiwa yang tidak bisa di-refill. Betul, itu poinnya. Gitu. Harta mah bisa di-refill, hari nyawa bisa. Jadi kalau gagal berjihad dalam harta, dipastikan berjihad dengan nyawa pun berat. Karena merasa eta teh urang. Baik, tapi mungkin nanti di level pimpinan akan ada diskusi tentang itulah, insya Allah. Oh iya. Kami juga sudah di level pimpinan bawah kan sudah mendiskusikan itu. Insya Allah. Ya, kami juga kan tidak rela kalau memang kader potensial sampai tidak bisa datang. Nah betul. Gitu. Kami juga harus tidak rela gitu. Kita upayakan. Itu bisa dibincangkan lah. Gitu. Jadi ikhtiar dulu. Kalau stuck, apa sih yang tidak bisa dibincangkan ya? Bisa. Semua juga bisa beres kalau diobrolkan bareng-bareng. Lah. Nah begitu ya.
Jadi sok saja, yuk mari kita berjuang dulu, berusaha dulu, berikhtiar dulu ya. Jangan ragu, ini momennya momen penting. Tidak hanya event gaya-gayaan atau hura-hura saja. Bukan itu sih kayak Atau buang-buang uang. buang-buang uang, tapi banyak value yang dapat kita ambil dalam kegiatan T10 ini. Baik, terima kasih Kang Fahmi. Siap, Sangat luar biasa sekali. Ini materi yang paling padat yang pernah saya dapatkan selama teman ngopi. Ya, kami juga ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada bidang tarbiyah ya yang sedang mengalalkan OSPI. Oh ya, bidang tarbiyah Persis. Bidang tarbiyah Persis yang mengadakan Olimpiade Santri Persatuan Islam. Baik, semoga sukses dan lancar. Amin, amin ya. Sekali lagi terima kasih telah bersama kami di Teman Ngopi, teman ngobrol perkara pemuda Persatuan Islam. Saya Jibril Abdurrahman dan Saya Ibrahim Nasrul Hakal Fahmi. kami pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di Teman Ngopi episode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.